Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Kembali lagi di channel Jalur Voltase. Dulur, kali ini kita kontennya kembali ke konten tentang genset ya, dulur. Kita seling-seling dulu untuk gensetnya atau konten genset. Saya kali ini berkesempatan di markasnya KDTS Audio, dulur, atau KDTS generator gensetnya Trenggalek. Untuk konten kita kali ini saya akan menjawab ya dari beberapa komentar di konten sebelumnya tentang genset. Soalnya ada beberapa yang mungkin perlu dijelaskan mengenai harga genset dan juga kapasitas, kemudian dari segi harga dan lain-lain. Mumpung ada bosnya, dulur, kali ini kita main ke sini. Nah, untuk yang ada di depan sini, dulur, kita sudah disambut sama dua genset warna biru ini. Ini biasanya yang dipakai untuk acara hajatan ya, dulur. Acara hajatan, mungkin acara standar kecil-kecilan. Untuk yang sebelah sini ada genset yang biasa dipakai untuk karnaval, dulur, warna biru. Kemudian itu ada genset open juga di situ, kelihatannya masih di prepare ya untuk gensetnya. Untuk yang biasa dipakai karnaval ini, dulur, yang warna biru ini sekitar 30 KVA ya kemungkinan ya. Yang ini ada YG20 Yanmar, ini ada SDMO, ini kemungkinan sekitar 20 KVA ya. Ini agak kecil yang ini untuk silnya. Oke, kita masuk dulu. Di situ juga ada genset yang lagi diservis, dulur, miliknya Senandung Audio and Travel, warna abu-abu dan biru. Kemudian di sini ada genset open yang ini. Nah, kita buka dulu, dulur. Ini masih proses rekondisi ya, dulur, untuk gensetnya. Ini ada berbagai macam mesin-mesin genset yang lagi proses untuk perbaikan, dulur. Sementara yang ini proses servis katanya tadi. Nah, ini ada mesin yang lagi diproses, dulur. Isuzu untuk mesin genset masih proses perakitan dan juga ini di setting baru dipasang untuk kipasnya ini. Oke, langsung saja kita menemui bosnya KDTS, lur, karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu dijelaskan ya. Nah, ini untuk sound systemnya dari KDTS Audio, full paraflex ya, kuntul 18 in. Ini jumlahnya ada sekitar 24, subwoofer 18 in. Ini ada Pak Koplo. Ngopi. Gimana Pak Koplo, kabarnya? Ngopi dulu, kabar baik. Alhamdulillah. Ngopi, lur. Oke, dilanjut Pak Koplo. Oke, siap. Nah, ini kita sudah bertemu dengan ownernya dari KDTS, lur. Ini ada pertanyaan yang mungkin bisa dijelaskan ya, Mas. Ini sebelumnya kita sapa dulu. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, rodok lempoh, Mas. Rodok lempoh. Ora poso tapi panas sing ngenang-ngenang. Nah, ini panas, lur. Kondisinya sangat panas sekali. Ini kembali lagi ke sini ya, Mas. Soalnya ada beberapa pertanyaan di komentar YouTube yang mungkin belum bisa saya jelaskan. Lebih enak mungkin dijelaskan sama ownernya ya, Mas ya. Oke, langsung saja, Mas. Ini ada pertanyaan mengenai masalah harga, Mas. Ini ada pertanyaan dari @thebir
Wah, ini pokoknya ada tulisannya ini. Kalau genset yang 150 kVA dan 180 kVA itu harga berapa ya Mas kalau untuk spek horeg atau untuk karnavalan? Kalau untuk harga standar umum Mas ya, kalau silen itu rata-rata per kin itu sekitar kurang lebihnya 150 sampai 180 tergantung kondisi barang Mas. Seperti itu. Itu untuk merek mungkin bisa disebutkan Mas? Kalau untuk mesin biasanya pakai Perkin, Stanford seperti itulah Mas, seperti Kamin seperti itu. Itu biasanya rata-rata yang dipakai untuk karnaval itu merek apa Mas? Atau tergantung mungkin dari ownernya sendiri menginginkan genset yang merek apa gitu? Atau mungkin ada kekurangan dan kelebihan dari masing-masing mesin genset? Kalau semuanya itu pasti ada kekurangan dan kelebihan Mas. Kita bahas yang kelebihannya aja lah. Like kekurangannya tidak enak enggak Mas. Seperti itu. Rata-rata itu yang apa Mas ya sering dipakai untuk karnaval itu belap itu seperti Hardtech, Silen Hardtech loh ya, ini New Zealand Hardtech, terus lagi itu Kamin seperti itu. Ada juga yang Mitsubishi atau Caterpillar seperti itu ada gitu. Jadi untuk masalah harga itu kayaknya yang agak favorit dan agak tinggi itu sejenis Hardtech. Soalnya itu dari segi untuk kualitas peredamnya juga untuk input output anginnya pun juga kayaknya masuk kalau untuk karnaval. Oke, siap, terima kasih Mas. Ini juga ada komentar dari Mbah Min. Yang 50 kVA kira-kira berapa Pak harganya? Kalau untuk yang 50 kVA harga umum standar untuk Perkin itu ya kurang lebih sekitar 85-90 lah Mas. Seperti itu sudah bisa dipakai ya Mas ya? Iya, rata-rata sudah bisa dipakai. Untuk merek dan juga kondisinya nanti gimana Mas menentukan harga? Iya, atau kalau kondisinya agak mendekati new like dalam artian itu 95% masih ori, masih HM masih rendah, itu bisa mencapai 100 juta lebih Mas. Siap. Oke, ini juga ada komentar lagi dari CCTV Majelis Sholawat 3909. 30 kVA itu sama dengan berapa ribu watt Mas? 30 kVA itu kalau kilowattnya itu 24 sampai 25 kVA kilowattnya. Itu rumusnya itu ada 0,8 kali berapa segitu, biasanya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi dari @damartek. 20 juta dapat berapa kV Kak? Kalau 20 kVA itu kalau Cina itu bisa 20, itu kondisi rata-rata ya sekitar 20-25 jutaan Mas, tapi Cina itu seperti itu. Tapi kalau untuk open mesin-mesin Perkin England seperti itu biasanya dapat 13 kVA dan 15. Itu berarti tergantung dari kondisinya Mas ya. Iya. Untuk mesin Cina dan juga mesin katakanlah dari negara lain atau paling tidak rakitan seperti itu tadi, Isuzu tadi lah. Siap. Oke, ada lagi ini komentar dari @Beni Sarwono 9254. 15 juta dapat genset seperti apa Om buat hajatan? Kalau 15 juta Mas, 15 juta itu rata-rata Cina lah Mas. Cina silen itu 10 kVA-an, 10 kVA atau yang open itu seperti rakitan, tapi yo kayak kurang Mas seperti itu. Jadi kurang ya Mas untuk 15 juta. 15 Mungkin juta itu rata-rata silen Cina lah Mas. silen Cina ya Mas. Kapasitas 10 kVA, 12 kVA seperti itu. Oke. Cari open 15 atau 20 kVA Mas bekas tapi normal. Mungkin bisa dikasih solusi Mas. Dari @Beni Sarwono tadi sudah membalas cari open 15 atau sekitar 20 kVA. Ada Mas, 15 kVA atau 20 kVA yang open ada, tapi rata-rata itu masih spek untuk bahan. Jadi
sebetulnya itu mesin-mesin ada, generator pun kalau minta open itu ada, cuma yang kita dulukan itu rata-rata memang silent Mas. Kalau open itu biasanya pesan seperti itu. Nanti, jadi pesan dulu ya Mas untuk jadi pesan dulu untuk yang 15, untuk 20 yang open itu rata-rata pesan Mas. Soalnya kita itu yang kebanyakan itu yang kita kerjain dulu yang silent. Tapi kalau memang itu sampean pesan terus kita udah oke, nanti kesepakatan berapa hari untuk jatuh tempo pembuatan, nomor urut berapa, nanti kita usahakan kan, seperti itu kita bikinkan. Siap, terima kasih. Terus ini juga ada komentar dari @Ari Purnomo, bisa tukar tambah bos? Bisa Mas, yang penting ada kesepakatan dari kedua belah pihak, seperti itu masih ada. Ini juga ada komentar lagi dari @kasminiangga 8447. Kalau 78 kVA cek harga berapa Mas? Kalau untuk 78 kVA itu hampir sama sama yang 80, itu hampir sama saja. Kurang lebihnya seperti kisaran di harga tersebut Mas. Jadi di ring-ring tersebut lah kan, seperti itu Mas. Sekitar berapa Mas? Kalau untuk 80 kVA itu kurang lebihnya sekitaran 90 sampai 100 jutaan ya. Tergantung kondisi barang Mas. Siap, ini juga ada dari @kapalferi audio. Mantap Mas, saya pakai 22,5 sunpot odong-odong. Beli di mana Mas dinamonya? Kalau di kita itu sebetulnya bisa Mas, kalau cuma hidden kepengen beli dinamonya saja seperti itu, tapi rata-rata baru Mas. Kalau untuk yang double bearing loh ya, kalau untuk odong-odong. Tapi kalau single bearing, kalau untuk perakitan genset rakit itu single bearing kita juga ada seperti itu. Jadi kalau single bearing itu yang rata-rata bekas juga ada. Kalau yang double itu rata-rata yang enak itu baru Mas. Seperti sunpot, terus apalagi ADK, seperti merek-merek itu kita nyulik ada, kalau pesan baru ada double bearing. Oke dulur, kita lanjut untuk komentar dari Frederick 1571. KDTS bisa dipercaya nggak buat order genset? Kalau kita insya Allah bisa dipercaya Mas. Mungkin kalau untuk agak ada keterlambatan itu biasanya itu yang pertama itu dari segi spare part biasanya Mas. Kita itu mencari spare part. Terus yang kedua itu mohon maaf untuk karyawan kita, untuk anak-anak kita itu sementara itu masih jadi satu Mas, untuk anak-anak sound dan bagel. Jadi agak ketika nanti berbarengan dengan hajatan, istilahnya job sound system itu mesti agak ada keterlambatan waktu Mas, mungkin 1 atau sampai 10 hari itu. Soalnya kan anak-anak kita itu masih jadi satu Mas untuk sound dan genset. Jadi ya mohon maaf mungkin jika ada keterlambatan seperti itu. Kalau untuk dipercaya insya Allah kita sangat dipercayalah Mas, untuk memang kalau di kita itu ada garansi servisnya juga sih Mas, untuk setiap barang kita yang keluar seperti itu. Mas, ini ada komentar terakhir, ini spesial dari Jean Paul Cayava. Ini saya terjemahkan, ini soalnya bahasanya kelihatannya bahasa mana, Spanyol luar negeri ini lur. ini berapa ampere per fasa yang didapat didukung oleh generator 30 kVA Mas? Kalau untuk ampere aku nyauri ya Mas, bahasa Indonesia apa muai sih semuanya capai. Nah kok bahasa Indonesia bahasa Indonesia ya kok tak terjemah nih. Oke ya, tak lapor nih. Kalau untuk 30 kVA yang didapat itu per satu pas itu, kalau mesin sehat dinamo normal itu rata-rata sampai 40 ampere lah Mas, 40-45 ampere itu masih dapat untuk per satu pasnya di kapasitas 30 kVA seperti itu Mas. Oke dulur, ini sudah selesai semuanya ya untuk komentar-komentar yang belum bisa saya jawab. Ini sudah dijawab langsung sama ownernya KDTS.
Mungkin kalau ada pertanyaan lagi disambung lagi ya Mas videonya ya. Iya, siap. Terus lagi gini Mas, mohon maaf jika mungkin ada beberapa pengerjaan yang kita agak terlambat, seperti pesanan-pesanan itu agak molor sedikit waktunya. Memang di sisi itu kita anak-anak kita itu masih jadi satu Mas, jadi untuk belum sementara masih kita belum pecah, soalnya untuk sound system dan bengkel genset itu masih satu. Jadi mungkin ketika pas pesennya itu di hari-hari orang banyak hajatan itu agak singkat waktunya. Mungkin ada masalah keterlambatan ya Mas. Mungkin sebetulnya tidak begitu lama Mas, mungkin 1 minggu, 10 hari atau 5 hari seperti itu sih. Oke, terima kasih Mas Yuda Kedut. Semoga bengkelnya tambah sukses, tambah rame. Amin, ya. Jadi lor, kita lanjut lagi lihat-lihat untuk gensetnya. Nah, ini lor, ada mesin yang proses perakitan. Ini mungkin bisa dijelaskan. Kalau ini mesinnya Isuzu Mas, Isuzu bekasnya Chevrolet C190. Ini pesanan temen Magetan. Ini yang rencana nanti untuk backup sound juga sih Mas. Seperti itu. Ini mau digandeng sama dinamo STC RRT 20 kW. Nah itu generatornya. Generatornya yang biru ini Mas. Nah, ini lor. Ini generatornya. Ini nanti dipakai open ya Mas? Open. Itu pakai open, untuk sasis rodanya itu Mas di sana. Itu ada di sana lur. Nah, yang ini servis Mas. Servisan Mas. Sementara itu beberapa servis ada yang lebih kita bukan tolak sih Mas. Maksudnya kita undur, soalnya pekerjaan kita banyak Mas, PR-nya itu masih banyak. Ini ada punyanya temen Watu Limo Tergalek, salah satu rental sound. Ini untuk permasalahannya di Exeter. Ini lur, namanya Exeter lur. Di Exeter ini ada beberapa kutub yang kawatnya ini Mas, koser dengan bodi. Jadi di servis sini ya. Kemudian mungkin ada yang dijual Mas dari beberapa genset. Ada Mas yang dijual ini. Ini Yanmar 35 kVA. Biasanya itu untuk job besar saya, dan untuk job karnaval itu saya biasanya pakai ini Mas. Ini kalau boleh tahu dijual berapa Mas? Kalau ini misal ini untuk harga 70 jutaan Mas. 70 juta. Sudah dapat 35 kVA lur. Jadi penampakannya warna biru ini lur. Mungkin ini masih belum dicuci Mas. Ini masih kotor ya lur, karena sering dipakai karnaval. Nah, ini penampakan bagian dalam gensetnya. 35 kVA lur, sekitar 70 jutaan saja. Nanti pasti ada garansinya ya Mas ya? Ya. Garansi sekitar 3 bulan. Ini bisa dicek untuk kualitasnya, nanti bisa pakai sound system itu lur. Dari KDTS Audio bisa dicek untuk kekuatannya. Untuk panelnya ada di sini. Bagian samping untuk kondisinya. Nah, seperti ini lur. Ini belum dicuci ya lur. Oke dulur, mungkin cukup sekian dulu ya untuk videonya kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa dicantumkan di komentar, nanti biar bosnya KDTS yang jawab lur. Siap. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Salam dari Jalur Voltase, semoga semakin sukses Mas. Amin. Siap Mas. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.